kan saya ketemu suami juga di retreat ya, bukan di gereja tapi di retreat gereja gitu kan. Dan puji Tuhan semua anak saya juga ketemunya di gereja gitu. Ketemu jodohnya jadi di orang gerejawi semua ya. Meetingnya di loteng gitu, lantai 2. Dia terguling-guling. Terguling-guling sampai bawah. Seminggu ya, lumayan seminggu atau 2 minggu. Pulangnya ada yang dapat malaria, padahal mereka udah siap gitu ya, kasihan sekali. Sobat Mardiko, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua tetap sehat, tetap gembira, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan lupa, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan, persoalan seperti ini, kita harus tetap fight menghadapi kehidupan ini. Nah, Sobat Mardiko, saya Albertus Pati yang akan menuntun bincang-bincang kita pada saat ini. Seperti Anda ketahui bahwa Yayasan Mardiko Indonesia punya program acara TV dengan tema besar yaitu Kristen Indonesia. Artinya kita harus komitmen menjadi orang Kristen. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjadi orang Indonesia. Nah, pada tema kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang satu topik di dalam Kristen Indonesia itu. Yaitu, yuk bangkitkan spiritualitas sosial. Nah, bersama saya, Sobat Mardiko, adalah seorang perempuan yang cantik, juga seorang sosialita, dan filantropis. Artinya beliau ini suka berbagi, melayani, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa dia? Saya perkenalkan sekarang Ibu Winnie Setiaatmaja. Bu Winnie, terima kasih telah hadir di tempat kami semua untuk bersama-sama berbincang-bincang tentang yuk bangkitkan spiritualitas sosial. Dan satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa Ibu Winnie ini adalah istri dari Pak Yahya Setiaatmaja. Beliau adalah bankir dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Ya. Nah, Bu Winnie, saya udah membaca loh buku yang Bu Winnie tulis. Ini baru buat buku dalam rangka usia yang ke-60 ya Bu ya. Itu bukunya bagus sekali. Makasih. Dan memang dalam buku itu diceritakan bagaimana Ibu ini aktif sekali di berbagai organisasi sosial. Ya, betul. Organisasi sosial apa saja sih aktivitasnya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa hebat ini? Saya punya kesibukan akhir-akhir ini. Setelah saya married, saya membesarkan anak dulu. Setelah anak-anak sudah mulai sekolah 5 tahun, saya mulai mencari kesibukan. Nah, di saat itu saya berpikir mau kesibukan seperti apa. Karena memang dari SMP saya sudah aktif di kepengurusan. Waktu itu komisi remaja di gereja pembangunan di sekolah. Oh, sekolah juga. Sekolah kalau di pembangunan itu ada sekarang namanya peranan, dulu korem pembangunan. Jadi kayak sekolah minggunya, hari ke-7 kita tetap ke sekolah. Tapi gitu ya, setiap hari ya. Setiap hari, tapi sekolah minggu remaja ya. Kita disebutnya Komisi Remaja Pembangunan di bawah GKI Samanhudi gitu. Di bawah GKI Samanhudi ada lagi Korem Kelinci.
pintu air pita itu dibawa sama Hudi. Nah, karena saya terbiasa dengan kegiatan sosial itu, jadi waktu saya married tidak bekerja ya, anak-anak juga sudah sekolah, jadi saya merasa nggak betah diam. Nah, jadi saya bilang sama suami saya mau kerja, ya nggak dikasih, nggak dikasih. Nah, terus suami saya bilang, udah deh kamu aktif aja di panti asuhan. Wah, panti asuhan mana? Saya kan nggak ada yang kenal gitu kan. Masa sih saya ngatokin pintu satu-satu? Saya mau jadi pengurus gitu, kayaknya lebay banget deh gitu ya kan. Nah, kenapa panti asuhan? Karena suami saya itu kayaknya terobsesi bahwa gini, anak-anak dari kecil kalau dididik dengan baik dan benar, itu setelah dewasa akan menjadi orang yang berguna. Ya. Jadi kalau dari kecil tidak dapat didikan, tentu tambah rusak ya bagi bangsa ini. Nah, dia sempat terpikir untuk mendirikan panti asuhan, tapi kan tidak semudah itu. Dan itu hanya wacana. Lalu saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa karena saya nggak betah diam gitu kan. Saya merasa kok hidup itu nggak ada artinya kalau saya nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Karena jadi sebelum berpikir melayani di panti asuhan atau apapun, itu mulai dibawakan dalam doa dulu ya. Dalam doa, iya. Karena melibatkan Tuhan. Saya dari pertama melibatkan Tuhan dalam arti kata waktu masih kecil ya kan. Dimana orang tua masih ikut orang tua, ya selisih-selisih paham begitu ya kan. Saya selalu minta kedamaian Tuhan gitu. Waktu ketemu suami saya juga saya berdoa gitu ya kan. Saya minta Tuhan, saya mau dia jadi suami saya gitu ya kan. Tapi ya terserah Tuhan. Kita nggak bisa maksa. Tuhan saya mau gitu ya kan. Ya saya belajar berserah diri gitu. Nah, tapi terus dilanjutkan, artinya ini emang Tuhan izinkan gitu ya kan. Nah, jadi waktu saya mau kegiatan sosial, saya juga berdoa, saya bilang, Tuhan saya mau urus panti asuhan, tapi ya nggak tahu itu di mana. Kan waktu itu sih kira-kira 20 tahun yang lalu itu 20 tahun lebih kali ya. Yang terdengar cuma panti asuhan Vincentius, ya kan. Panti asuhan Perapatan itu nggak pernah kita dengar. Padahal itu salah satu tertua di Indonesia. Nah, waktu seminggu kemudian Tuhan tuh jawab, hanya seminggu. Waktu suami saya jadi majelis kan duduknya di depan, saya di belakang kursi jemaat. Tiba-tiba teman saya datang, dia bilang, Win, ayo dong bantu panti asuhan Perapatan, panti asuhan yang tertua di Indonesia. Itu kasihan banget, udah nggak makan daging, ikan. Terus saya tersentak sejenak. Kok bisa pas ya gitu ya. Saya rindu untuk pelayanan di panti asuhan. Kok cepet banget gitu, cuma seminggu. Terus oh ya di mana gitu, di Otista gitu, di Jatinegara. Akhirnya saya diajak sama teman saya itu Siana, teman di Komisi Pemuda sama Nudi. Nah, pada waktu itu saya udah bisa nyetir, anak-anak support banget. Dan sudah boleh nyetir ya? Boleh, kalau tadinya nggak boleh. Tadinya nggak boleh. Nah, terus karena saya rumahnya kecil waktu itu, jadi sama tetangga kan deket, main gitu. Belajar nyetir yuk. Ayo gitu. Lumayan ada 4 orang tuh. Terus saya bilang, saya mau belajar nyetir. Aduh, kamu nggak usah deh. Mumpung nih ada temen, berempat kan enak gitu kan. Akhirnya udah dia kasih. Nah, anak-anak tuh support. Ayo mami belajar nyetir gitu ya kan. Anak-anak saya waktu SD ya, masih SD. Karena rumah saya waktu itu kan di Taman Aris itu masih jauh dari keramaian. Nah, jadi susah. Saya bilang, nanti kalau misalnya kita sih amit-amit ya, kalau misalnya kamu sakit atau apa, saya kan nggak bisa nyetir, saya nggak bisa setirin kamu gitu loh. Pemikiran saya seperti itu aja. Ya udahlah. Nah terus saya nyetir sendiri itu jauh, padahal saya nggak tahu jalan. Di tahun berapa itu? Itu
tahun 2002, waktu itu saya pelayanan di 2002. 2002 nyetir ya? Tuh mungkin tahun 2000 lah. 2000 ya, 2000 jadi nyetir sana nyetir. tanpa tahu petanya, tiba-tiba harus pergi ke panti asuhan yang tadi itu. Ya, saya janjian sama teman, saya lupa ya, saya janjian sama dia di mana gitu, saya lupa. Perapatan itu. Nah, setelah itu saya pergi sendiri. Nah, kebetulan juga saya kan memang nggak tahu jalan, tapi saya hafalin banget itu tol udah ada, tol Kebonjeruk udah ada. Jadi itu ternyata mudah sekali itu. Jadi kalau tol Kebonjeruk ke Selipi itu terus nggak belok-belok. Belok-beloknya lagi itu di Tebet. Di Tebet ya. Tebet ya, sesudah Tebet itu. Ke kiri terus kanan. Udah gampang banget. Saya agak nggak tahu jalan gitu. Pernah waktu saya ke sana udah nyetirnya kan udah jago. Ngebut gitu. Nah, sabar nih ada truk ya. Saya susul dia. Ternyata pintu keluarnya kelewat. Mau nggak mau mesti terus kan. Pas terusannya Tanjung Priok. Mati lu Tanjung Priok, kemana itu? Saya pikir udah pokoknya pintu keluar pertama, sesudah itu saya harus keluar. Nah, saya pikir keluar nanti balik lagi gitu kan. Ternyata nggak semudah itu. Saya cari putaran balik, kayaknya nggak balik. Untungnya waktu mau meeting, teman saya memang orang dekat situ. Udah ada HP. Jadi saya dipandu sejak keluar dari tol Tanjung Priok ke situ, saya dipandu sampai akhirnya ke Panti Asuhan Perapatan. Udah berapa kali? Panti Asuhan Perapatan itu berapa anak-anak yang diasuhnya? Pada waktu itu sih lumayan banyak ya, ada 60. 60 ya, tapi sekarang tinggal 48 gitu. Itu milik siapa Ibu? Itu enggak di bawah naungan siapa-siapa. Karena itu pemerintah Belanda waktu kita merdeka itu tahun 45 diberikan kepada menteri waktu itu rasanya menteri sosial apa kebetulan Kristen Manado. Jadi disuruh kelola. Nah, menteri itu panggil teman-temannya yang sesama Manado itu untuk bergabung ngurus Panti Asuhan Perapatan sampai sekarang. Jadi kebanyakan pengurusnya itu orang Manado. Jadi pertama kali Ibu Winnie ini menangani mulai pelayanan dibawakan dalam doa adalah Panti Asuhan Perapatan. Perempatan itu ya. Parapatan ya. Kenapa Parapatan? Sebenarnya itu di Otista. Nah, Parapatan itu pertama kali itu dibangun di sebelahnya deket Kuitang situ. Kuitang. Jalan Perapatan ya. Jalan Perapatan itu ya. Hotel Arya Duta. Kalau seandainya di total itu berapa banyak sekarang Ibu Winnie nangani yayasan atau apapun? Pernah saya nggak semua yayasan kan. Cuman saya diminta ini minta itu ya 9 ya. Itu juga kayaknya penulis yang perinciin saya juga agak lupa. Masih sibuk nangani semua 9 itu? Enggak, tidak dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Nah, saudara, kita lihat luar biasa seorang Ibu Winnie Setiatmaja yang luar biasa sibuk. Apalagi sebagai istri seorang bankir terkenal, udah sibuk sana sini dengan aktivitas mendampingi suami, juga menjaga anak dengan segala macam, dengan aktivitas dalam rumah tangga dan juga di gereja, masih sibuk juga dengan melayani di 9 bahkan mungkin lebih lagi yayasan atau berbagai aktivitas pelayanan dimanapun. Dan ini semua yang menarik, saudara, adalah bahwa di dalam keinginan melayani itu selalu Ibu Winnie membawakannya dalam doa. Kalau biasanya kita berdoa, itu kalau kita mau mendapatkan sesuatu pekerjaan, kita mau berdoa, kita ingin mendapatkan mobil ya, mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Tapi ini yang luar biasa ya, bahwa Ibu Winnie itu begitu mau melayani, mendoakan dulu, lalu kemudian mencari supaya memang pelayanan apa yang Tuhan mau Ibu Winnie lakukan, ya. Dan akhirnya melalui seorang teman, Ibu Winnie memulai sebuah pelayanan di
yayasan panti asuhan perapatan itu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Maksudnya gini, Tuhan langsung menyatakan seminggu kemudian Tuhan menunjukkan ini. Nah, saya bantu, saya datang butuh sendal jepit. Saya tuh memang orangnya yang lumayan agak kepo kali ya. Jadi emang saya suka ke pasar pagi karena papa saya juga dulu pernah bawa saya belanja di situ tuh murah. Saya bawa ke pasar pagi, saya nyetir sendiri pada waktu itu. Saya bawa. Nah, dengan harapan saya dilamar lah ya kan, jadi pengurus. Tapi Tuhan bilang tunggu gitu loh. Saya 5 tahun loh. Saya 5 tahun baru Tuhan panggil, oke, siap. Nah, ternyata ada kejadian demi kejadian yang tidak mengenakan dalam hal keuangan di panti asuhan perapatan dengan pimpinan yang terdahulu. Nah, sampai di situ dulu ya Ibu. Nanti persoalan-persoalan apa kita akan masuk lebih dalam lagi sehingga kita tahu apa sih di tengah-tengah persoalan dan masalah yang dihadapi ini sehingga Ibu Winnie tetap bisa maju, tetap bersemangat, dan apa sebetulnya yang membuat Ibu Winnie tetap bersemangat di dalam pelayanan itu. Ini yang akan kita lihat di dalam session selanjutnya. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, kita Kristen, kita Indonesia, kita adalah Kristen Indonesia. Kita berdui identitas. Kedua identitas ini adalah kekuatan bagi kita untuk berkarya bagi Indonesia. Sebagai orang Kristen, kita hadir di tengah bangsa yang majemuk etnik dan agamanya. Kita bekerja sama dengan umat lain untuk mewujudkan damai sejahtera dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Yayasan Mardiko Indonesia menyajikan program TV dengan tema Kristen Indonesia. Dalam program yang disajikan ini, melalui media daring ini, kami ingin mengajak kita semua untuk menjadi inspirator dan kontributor bagi kebaikan bangsa Indonesia. Keterlibatan kita dalam acara ini adalah upaya kita untuk memperkuat persaudaraan bangsa yang kita cintai. Selamat menikmati. Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sobat Mardiko, kita lanjutkan percakapan kita dengan Ibu Winnie Setiatmaja. Bu Winnie, ini ada pertanyaan. Tadi kan di terakhir Bu Winnie katakan bahwa ada banyak persoalan, ada banyak masalah di yayasan di mana Ibu Winnie terlibat ya, soal keuangan. Kadang-kadang ketemu orang yang menyebalkan, pasti ya. Pasti. Kadang-kadang mau mundur. Ya itu dia, pengen mundur aja ya. Udah dibantu malah bikin kesel kan gitu ya. Nah apa sih sebetulnya yang membuat Ibu Winnie di tengah-tengah situasi yang seperti itu tetap bersemangat untuk melayani? Ya, apa itu? Iya. Supaya semua orang tahu. Ya memang gak mudah untuk ngejalanin. Walaupun kita memberikan diri, kita memberikan kadang-kadang materi, ya kan? Tapi gak semua juga diterima dengan senang hati, ya kan? Karena semua juga pengurus memberi diri, ya kadang-kadang ada egonya juga, gitu kan. Tapi di situ saya belajar, ya. Saya kan nggak pernah kerja, jadi nggak pernah situasi bagaimana ada gesekan dengan orang-orang gitu ya. Dan tempat curhat saya ya suami saya gitu kan, suka ngadu. Dan suami saya dengan bijaksana menyikapi, oke kalau begini kamu begini, kamu begini. Dan yang saya bertahan itu karena pertama saya mendapat dengan kita pelayanan kita memberi berkat sama orang, tapi saya merasa saya mendapat berkat. Terlebih waktu saya di penabur, BPK penabur. Nah jadi waktu bersamaan, waktu saya bilang Tuhan, saya mau kegiatan gitu di panti asuhan. Tuhan tidak kasih jadi panti asuhan. Pada waktu itu Oktober saya dilantik,
Padahal 5 tahun yang lalu saya sudah aktif, tapi Tuhan belum panggil. Maksudnya belum lah untuk jadi pengurus, paling penyandang dana sekali-sekali, donate gitu. Nah, 5 tahun kemudian pada Oktober dilantik, pada bulan November BPK Penabur memanggil saya. Juga melalui teman saya di Samanhudi, perwakilan dari Samanhudi. Karena saya dulu background saya SNEA, jadi dijadiin penulis 2 di situ. Nah, itu kan BPK Penabur sekolahan ya, pendidikan. Tentu harus inovatif gitu kan. Nah, ini Jakarta atau pusat ini? Di Jakarta. Jakarta. Ya? Okay. Nah, terus di situ saya harus belajar komputer, dimana pada waktu saya sekolah kan belum ada tuh komputer. Nah, anak saya waktu itu udah kuliah di luar negeri. Yang satu SMA di Semak 1. Tuhan tuh, saya bilang Tuhan tuh begitu baiknya memberikan saya waktu untuk kegiatan sosial itu pada waktu yang tepat. Waktu anak saya yang besar itu sekolah di Australia, bayangkan jauh ya dari anak perempuan lagi. Pasti akan nangis bombay ya tiap hari gitu ya kan. Walaupun udah ada handphone ya. Tapi Tuhan kasih kesibukan saya tuh luar biasa gitu. Jadi di BPK Penabur resminya penulis 2, tapi diminta di Humas bantuin di SDM juga. Sehingga rasanya waktu itu cepat berlalu dan tidak terlalu terasa ya. Anak saya yang kecil udah SMA juga, pulangnya kan 2:30 jam 3. Jadi saya disuruh, Bu, mana emailnya? Bikin email address. Iya. Ya, pegang komputer juga. Enggak, gimana mau bikin email gitu kan. Email tuh apa lagi? Apa lagi gitu kan. Terus saya sama anak saya yang gede itu memang cun banget ya. Terus saya bilang, ini Mami suruh bikin email. Yaudah, aku bikinin gitu kan. Bikinin lah gitu kan. Ini aku bikin. Terus gimana mengoperate-nya kan. Nah, saya minta ajarin anak saya yang kecil. Nah, anak saya yang kecil ngajarin gini. Ini Mami, caranya gini. Mami liatin. Ini gini. Ya, diliatin. Udah lari kemana. Gak bisa kamu ngajarin Mami begitu. Nah, kebetulan saya dekat sama ipar saya. Ipar saya namanya sama ini pasti dia baik kan sama kita. Kakak ipar pasti dia baik, gak berani. Tapi memang pada dasarnya dia memang orangnya sabar dan telaten. Diajarin sama ipar saya. Ini loh Ci, ngajarinnya juga ini gini. Sehingga saya merasa saya mendapat berkat. Mendapat berkat berupa kepandaian, nambah gitu kan. Terus wawasan, bersosialisasi. Terus bagaimana kita kalau meeting sama orang nggak mesti tahu kapan waktu kita mau ngomong, kapan kita mau segala. Jadi saya tuh banyak belajar di situ. Dan saya terakhir ini saya menyadari bahwa ya mungkin sebagian gereja bilang kita berbuat baik, kita berbuat sosial untuk kita lagi bangun rumah di surga. Itu aja sih. Ini menarik sekali ya, Sobat Mardiko, karena biasanya banyak orang berpikir kalau saya melayani di gereja atau melayani di berbagai yayasan, panti asuhan atau apapun, kita rugi ya. Kita justru buang waktu, kita mungkin buang uang, tidak ada gunanya. Tetapi kali ini kita belajar dari Ibu Winnie yang mengatakan bahwa justru melalui pelayanan yang ada, dia justru mendapatkan lebih berkat ya. Berkat berupa pendidikan, tambah wawasan. Pengetahuan, wawasan ya, mungkin cara berorganisasi, cara berkomunikasi, mungkin tadinya malu-malu ya, tapi tiba-tiba sekarang jadi malu-maluin ya. Jadi artinya ini sesuatu yang menarik sekali karena bahwa semakin kita melayani, betul kata Alkitab, semakin kita memberi kita justru menerima ya. Artinya ketika kita menyediakan waktu sungguh-sungguh,
untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pada kita lebih, bahkan mempersiapkan kita. Gitu ya. Betul. Itu luar biasa. Jadi bukan sekedar apa yang orang katakan bahwa nanti upahmu besar di surga ya. Tetapi bahkan di sini juga ketika kita melayani juga sudah langsung merasakan upahnya ya. Kira-kira begitu ya. Ya, lalu luar biasa juga ya, karena dengan pelayanan saya kemarin kan saya ketemu suami juga di retreat ya, bukan di gereja tapi di retreat gereja gitu kan. Dan puji Tuhan semua anak-anak saya juga ketemunya di gereja gitu, ketemu jodohnya. Jadi orang gerejawi semua ya. Itu yang anugerah luar biasa yang saya dapatkan. Kalau begitu Bu Winnie, adakah tokoh, terserah tokoh mana saja, atau tokoh di Alkitab yang memberi inspirasi pada Bu Winnie untuk melakukan pelayanan sosial yang seabrek-abrek itu? Tokoh Alkitab sih enggak, cuma saya berapa puluh tahun yang lalu saya mengenal sosok Ibu Mariono. Siapa itu? Bu Mariono itu istri jenderal waktu zamannya Pak Harto. Ya, dia sempat di Amerika. Sekarang usianya sudah 95 tahun. Dia bersahabat dengan Ibu Nasution. Ibu Nasution, dan dia begitu luar biasa semangatnya sampai saat ini. Itu dia tuh pemikirannya itu luar biasa. Dia masih ingat. Di Dinsos. Si ini namanya. Terus kan kalau pemerintah tuh singkatan nama tuh disingkat banget ya. Dan dia begitu fasihnya, yang kepala apa gitu ya. Si ini kan. Wow, saya luar biasa. Dia memberikan inspirasi ya? Ya, dia saat ini masih di Taman Mini. Di Yayasan Anak Cacat, ya kan, berbagai cacat. Dan sampai saat ini dia kalau ada mau Lebaran, mau Natal, teleponin satu-satu. Ayo dong, ini mau Lebaran katanya. Ini anak-anak yang mau dikasih ada 100, ada 200. Dan selalu seperti itu gitu loh. Jadi ya nggak malu gitu loh. Dia panggil sampai pernah suatu hari dia Ibu Mariono itu juga aktif di Bunda, Yayasan Bunda ya. Yang penitipan anak-anak yang terlantar itu. Lagi meeting, itu kira-kira 5 tahun yang lalu. 90 tahun berarti. Iya. Hebat ya. Meetingnya di loteng gitu, lantai 2. Dia terguling-guling. Terguling-guling sampai bawah. Gak ada luka. Gak apa-apa ya. Gak ada luka. Atau dibawa ke seberang, sakit. Dan dia ditahan semua kan. Handphonenya ditahan sama anaknya gitu kan. Terus kita dengar dari cucunya tuh kerjasama sama ada teman kita, Ibu Mariono di rumah sakit. Ayo kita tengok gitu kan. Aduh, begitu dia lihat kita sukacita setengah mati. Dia masih bilang gini, meeting yang kemarin bagaimana tuh katanya. Kalau kita perapatan, meeting mana? Aduh, saya luar biasa. Saya bilang, Mariono, saya pengen kayak ibu. Nanti kalau udah tua tetap masih bisa berkarya sampai saat ini. Jadi dialah yang memberikan inspirasi. Memang kadang-kadang kita kan dapat inspirasi untuk pelayanan itu tidak selalu harus jadi dari tokoh Alkitab ya. Tetapi bisa juga dari orang-orang lain di sekitar kita ya. Dan memang Ibu Winnie mendapatkan inspirasi untuk pelayanan yang luar biasa ini dari seorang Ibu Mariono ya, yang sangat luar biasa. Kalau gitu gini Bu, saya ingin tanya, ketika Bu Winnie ini datang kan berjumpa dengan orang-orang yang menderita misalnya ya, dalam pelayanan itu ya, anak panti asuhan, atau bahkan katanya dulu pernah jalan sampai ke Mentawai. Mentawai ya, luar biasa ya. Udah 5 kali. Mentawai ya, saya bahkan baca bukunya, bahkan di Mentawai atau di mana lagi jalan-jalan ada mampir di warung kecil, ada gado-gadonya lalu makan gado-gado pinggir jalan ya. Nah, kalau ketika ketemu berjumpa dengan anak-anak seperti itu yang menderita misalnya, yang membutuhkan pertolongan, apa sih yang tersirat di hati sebetulnya? Ya pasti iba ya. Pasti iba karena saya dari keluarga sederhana, tapi kaya dengan kasih sayang. Ya kan? Nah, saya gampang iba, apalagi saat sekarang ini ya kan, dimana ya puji Tuhan semua sudah tercukupi ya, anak-anak juga sudah besar.
Jadi kalau anak kotak-kotak gitu kan, cek anak kecil gitu, anak kecil seumur cucu saya gitu di jalanan, aduh rasanya pengen, aduh dek, ayo deh ke panti asuhan aja deh gitu ya kan. Nah, suami saya tuh kalau anak perempuan kecil tuh langsung dia buka pintu kasih gitu ya kan. Jadi hatinya ini banget. Bahkan cucu saya itu udah kayak nurunin gitu ya. Jadi dia pergi sama dedinya. Saya nggak ikut. Dia pergi ke restoran bertiga, adiknya sama dedinya, mamanya lagi kerja kayaknya waktu itu. Terus ada anak jualan tisu ya, banyak kan sekarang anak kecil tisu. Tisu. Terus dia bilang, Dedi beliin dong katanya dia. Entar. Untuk bantu ya. Entar dia bilang gitu. Terus kita makan dulu gitu kan. Dedi ayo dong, nanti dia keburu pergi, dia bilang begitu. Entar dia bilang. Nah terus pas kebetulan sebelahnya itu supermarket. Terus dibeliin. Nah, ini beliin roti, beliin susu ultra, nah apa. Ini kamu kasih. Dedenya kasih ini, dikasih itu, jadi nggak dibeli, dikasih. Dan itu yang anak saya. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi artinya Ibu Winnie ini bukan saja menjadi seorang yang melayani di luar sana, tetapi spiritualitas pelayanan itu bahkan ditularkan juga ke anak-anak juga, ke cucu-cucu juga, sehingga bahkan sejak mereka masih kecil, cucu itu semuanya sudah terpanggil juga untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi siapapun. Nah, Sobat Mardiko, kita akan bahas lagi selanjutnya. Apa sih sebetulnya yang membuat Ibu Winnie ini mengalami semangat sehingga di tengah-tengah situasi pelayanan yang luar biasa itu, bahkan di tengah-tengah situasi yang gak enak bisa mendapatkan kesan-kesan yang mungkin lucu, mungkin kesan-kesan yang menarik, yang mungkin akan terlihat sekali di dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya. Kita akan lihat di dalam percakapan selanjutnya. Sobat Mardiko, kita Kristen, kita Indonesia, kita Kristen Indonesia. Kita berdua identitas. Identitas Kristen itu melekat pada dan tidak dapat dipisahkan dari identitas Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi kita untuk berkarya bagi bangsa Indonesia. Sebagai orang-orang Kristen, kita hadir dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Majemuk dalam berbagai sisinya, termasuk etnik dan agama. Oleh karena itu, kita mesti bekerja sama dengan umat dari agama-agama lain untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kali ini, Yayasan Mardiko Indonesia itu mempersembahkan satu program televisi dengan tajuk besar Kristen Indonesia. Dalam program ini, kami ingin mengajak sobat-sobat semua untuk menjadi inspirator dan kontributor bagi kebaikan bangsa kita. Ketika kami melibatkan tokoh-tokoh Kristen, sebagaimana pula tokoh-tokoh dari agama-agama lain, semuanya itu dalam acara ini menjadi bagian dari upaya kami yang sangat serius untuk ikut serta dalam memperkuat, dalam menumbuhkan persaudaraan, ya persahabatan dari bangsa yang sangat kita cintai ini, bangsa Indonesia. Selamat menikmati. Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sobat Mardiko, kita sudah mendengar
pelayanan yang telah dilakukan oleh Ibu Winnie. Dan sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Winnie, apa sih sebetulnya kesan-kesan yang didapat dari pelayanan-pelayanan yang ada itu? Ada nggak kesan yang paling berkesan sekali gitu kira-kira ya, yang membuat ingat itu setelah dibantu? Mungkin ada yang bilang, waduh terima kasih Bu sambil meluk-meluk misalnya, ada kayak gitu kira-kira? Untuk langsung sih enggak. Saya kan juga di Samanhudi, GKI Samanhudi, saya pernah menjadi ketua Kespel, lumayan beberapa tahun. Dan jadi hidupnya udah di Kespel ya? Di Kespel. Kesaksian dan pelayanan Kespel itu ya? Iya, diminta di situ. Sampai saya mau turun, nggak boleh turun. Saya bilang jangan dong, nanti saya lupa berdiri, udah duduk ya, duduk jadi ketua lupa berdiri. Jadi di situ saya cuma memanage ya kan. Ibu-ibu di GKI Samanhudi itu banyak yang pinter, bisa pinter bikin rambut ya kan, pinter masak. Jadi di Papua itu minta ayo dong untuk pelatihan. Kita setiap sebulan sekali itu ada di bulan Agustus, bulan Kespel, itu kita pergi ke daerah-daerah susah, kita kasih pengajaran. Termasuk ke Papua juga sana? Iya, ke Papua itu satu kali itu luar biasa, ke Papua. Jadi kita belajarin rambut sama masak. Kita lagi mikir gini, orang sana kan keriting ya, terus belajar keriting gimana gitu ya kan. Nah, jadi ibu-ibu ini, ibu-ibu loh udah setengah baya gitu ya kan. Jadi belajarnya, ajarinnya jangan keriting gitu, ajarinnya lurusin gitu kan. Lurusin. Sesuai dengan konteksnya terus, ya. Sama belajar masak, ajarin masak. Saya bilang Papua mesti gali juga apa yang ada di bahan-bahan yang di Papua kan nggak sama di sini. Tapi memang saya nggak ikut, jujur saya nggak ikut di situ, karena saya nggak bisa pergi terlalu lama. Kalau meninggalkan. Kecuali ke Mentawai saja yang ikut ya dulu. Ke Mentawai itu juga saya cocokin waktunya dengan kegiatan suami saya gitu. Kalau dia lagi pergi, saya pergi gitu. Ini kalau orang super sibuk begini ya. Jadi saya nggak bisa kalau suami saya lagi di Jakarta, saya pergi rasanya nggak tenang gitu, kayak ninggalin baby gede gitu. Ya, jadi mereka pergi, saya nggak pergi. Terus mereka cerita, dia bilang, seminggu ya, lumayan seminggu atau 2 minggu. Pulangnya ada yang dapat malaria, padahal mereka udah siap gitu ya, kasihan sekali. Terus dia bilang gitu, aduh kita terharu banget, dia bilang gitu ya. Mereka tuh nangis sampai pelukin kita, padahal mereka tuh bau itu banget gitu ya kan, berminyak gitu kan. Mereka berminyak gitu kan dikasih minyak babi gitu kan, dipelukin sampai pada nangis gitu, kita terharu banget. Jadi ya kesan yang saya dapatkan seperti itu. Jadi artinya sampai di sana orang merasakan luar biasa berkat yang dibawa oleh sampai dipanggil lagi, dipanggil lagi, tapi terlalu mahal dananya untuk ke sana. Jadi kemahalan dananya kan ke Papua mahal, terus mesti nginepnya juga. Jadi, kalau begitu sekarang saya mau tanya, ini pertanyaan penting banget. Ini pertanyaan yang penting bukan saja untuk para sobat Mardiko, tapi terutama untuk gereja. Ya, kira-kira dari pelayanan-pelayanan yang Ibu Winnie sudah lakukan ini, sebetulnya adakah usulan atau masukan dari Ibu Winnie untuk gereja? Apakah gereja selama ini cukup membantukah? Atau masa bodoh kah? Atau kira-kira terutama sekarang di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini ya, begitu banyak orang yang mengalami krisis, begitu banyak orang yang menghadapi persoalan, kehilangan pekerjaan. Dan ini kan kita mesti punya yang namanya spiritualitas sosial ya, keinginan untuk melayani. Nah menurut Ibu Winnie, apa kira-kira yang mesti dilakukan gereja pada saat ini? Saat ini saya melayani di 2 yayasan. Satu yayasan Kasih Abadi untuk Mentawai, itu lebih fokus ke panti asuhan dan sekolah, ya kan. Nah sekolah ini sangat penting di daerah yang terpencil 3T, ya kan. Saya satu lagi panti wedahana. Pertama untuk yayasan kaum panti asuhan itu
mungkin saya bisa menghimbau untuk bisa lebih melihat, lebih fokus lagi untuk anak-anak cikal bakal generasi bangsa, ya kan, supaya di daerah juga bisa menikmati seperti di kota, terutama daerah-daerah yang tertinggal ya, supaya mereka lebih maju gitu. Jadi bantuan dari gereja-gereja ya sangat diharapkan untuk pendidikan, pendidikan, karena untuk panti asuhan sudah lumayan bisa mencukupi, karena kita juga sudah punya tanah untuk ditanami sayur gitu kan. Berternak. Tapi kalau untuk pendidikan itu kan nggak murah gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini online. Kita tuh mesti kasihin HP-nya mungkin, iPad, aduh itu banyak sekali itu ya kan. Kuotanya ya, udah gitu agak susah ya, karena WiFi di sana kan susah jangkauan gitu loh. Mungkin saya mengimbau untuk bisa lebih berkontribusi gitu kan, untuk anak-anak lah, pendidikan anak-anak untuk melanjutkan sekolah gitu ya kan, karena saat ini kita dapat dari pendeta Kun tadi itu almarhum titipan untuk membantu panti asuhan. Tapi di samping itu kita tidak bisa menutup mata bahwa kita harus bisa berjalan seiringan dengan sekolah, sekolah SMA dari Setia yang dihibahkan ke kita, ya. Nah, tapi kan kita nggak cukup setelah selesai SMA. Di sana kan nggak ada kantor, nggak ada apa, jadi mereka harus dilengkapi. Nah, salah duanya, bukan salah satunya, adalah mungkin dikirim ke sini yang anak-anak memang benar-benar mau maju dan good character, ya kan. Kalau yang jasoso mungkin kita lagi ajarkan mereka untuk pertanian, dan saya lagi mau kerjasama, ada teman punya modern pertanian itu supaya bisa diajarkan anak-anak supaya lebih semangat untuk bertani gitu ya kan. Modern, dan itu juga nggak murah. Mungkin peran gereja bisa ikut ambil bagian di situ lebih banyak lagi. Dan untuk panti wedahana pada saat ini sedikit. Ini khusus melayani orang-orang tua ya, orang-orang tua. Masih sedikit ya gereja yang bantu. Kalau misalnya nggak ada diakonianya ada di panti wedahana, kayaknya mereka cuek aja gitu, nggak terlalu terpikir. Sedangkan panti wedahana ini adalah di bawah sinode GKI kan. Berarti semua GKI yang ada di Indonesia ini bisa berkontribusi. Nah, kalau di Jakarta atau di Bandung bisa menitipkan. Tapi kalau di luar Jakarta ini please gitu loh, bisa membantu, karena apalagi kita Kristen, banyak Chinese gitu, mereka kan orang gitu, mereka kan ada anaknya gitu, mereka harus bantu dong gitu kan. Tapi kenyataannya di kita itu hanya 30% yang punya anak yang memang keinginan sendiri, seperti anaknya di luar negeri, ya kan, lagi mau jadi imigran gitu kan, dia nggak bisa bawa orang tuanya di situ. 30% lagi atau itu mungkin yang lain tugas di luar negeri dari kantornya ya? Enggak sih, mereka memang tinggal di luar negeri ya. Nah, ada 4 anak, 3 di luar negeri, 1 anak di sini. Dia tidak bisa bawa mamanya karena dia tinggal di apartemen, cuma 2 kamar, ya kan. Nah, 30% lagi itu adalah tidak menikah. Tidak menikah. 30% lagi menikah tidak punya anak. Jadi bagaimana kehidupan si Oma dulu? Kalau dulu dia nggak punya anak, dia baik sama ponakan, pas segala macam. Mungkin ponakan itu akan sayang ya, akan sayang nanti bantu si tante, si om gitu kan. Tapi juga tidak bisa terlalu berharap banyak karena anak sendiri aja, ya kan, belum tentu. Dia akan mau merawat orang tua kalau udah nggak ada duitnya. Nah, seperti itu. Tergantung kekuatan ekonomi si anak juga ya. Jadi mungkin saya menghibau gereja-gereja ini masih sedikit lah yang untuk bantu ke panti wedahana. Nah, saat ini panti wedahana ini kita lagi bangun 4 lantai itu emang agak PPIP karena untuk bantu subsidi silang. Supaya jangan image-nya panti wedahana itu
buangan, buat orang tua buangan. Tapi eksklusif seperti tinggal di apartemen gitu loh, supaya mereka nyaman. Harus dijaga juga. Enggak, di mana panti wedahan? Aduh, gue malu deh, gue panti wedahan kayaknya anak-anaknya nggak urusin. Tapi emang saya mau loh di panti wedahana, karena panti wedahana ini aku tinggal yang di seperti apartemen gitu. Jadi mereka tuh ada bangga. Tidak merasa dibuang, manusiakan, dan ada kesan ya senang, nggak apa ya, jadi bangga lah gitu. Nggak minder. Aku di panti wedahana seperti apartemen loh gitu ya. Nah, kita lagi bangun itu. Sekarang pada saat ini baru kuat 2 lantai. Nah, dan awal Juni itu udah ada yang mau isi ya pemiliknya gitu. Jadi please tolong gereja-gereja untuk jadi ada 2 hal yang disinggung oleh Ibu Winnie. Yang pertama adalah tolong perhatikan daerah-daerah tertinggal. Apalagi belum lama ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada banyak sekali daerah-daerah tertinggal, dan terutama daerah-daerah tertinggal ini justru daerah-daerah yang mayoritas dihuni oleh umat Kristen. Tapi tentu saja pelayanan sosial ini bukan saja untuk umat Kristen, tapi untuk umat manapun yang memang membutuhkan bantuan dan pelayanan, karena orang Kristen hadir bukan saja untuk orang Kristen saja kan, tapi untuk semua orang ya Bu. Orang menjadi terang di sekeliling. Nah, oleh karena itu gereja-gereja ya Bu ini ya harus membuka diri untuk siap betul-betul melayani, karena sekarang ini banyak sekali orang yang terperosok secara ekonomi ya, membutuhkan pertolongan, anak-anak muda yang frustrasi karena tidak bisa melanjutkan sekolah ya. Nah, yang kedua adalah Ibu Winnie minta supaya yuk gereja-gereja bantu juga yang namanya Panti Werda. Kalau tadi dikasih tahu tentang Panti Werdahana yang kebetulan milik GKI, pokoknya Panti Werda manapun. Karena dengan itu kita bisa membantu orang-orang tua yang selama ini mungkin karena anaknya di luar negeri, karena anaknya sibuk, karena mungkin tidak punya keturunan, sehingga mereka terpaksa tinggal di sana. Atau mungkin tidak terpaksa lagi karena mereka senang tinggal di sana karena tempatnya bagus ya, banyak teman, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka dimanusiakan. Gitu ya Bu ya. Ada yang hendak Ibu sampaikan untuk sobat Mardiko ini, Bu? Silakan. Sobat Mardiko, terutama ibu-ibu, karena saya ibu-ibu. Please, kalau kita sudah selesai dengan urusan rumah tangga, mungkin kita bisa berbagi kasih, karena kita mempunyai wanita itu mempunyai kasih yang besar sekali, seluas samudra. Luar biasa. Jangan stop di keluarga saja, tapi kita bisa berbagi kasih. Karena saya merasakan betul bahwa dengan berbagi kasih kita akan mendapatkan kasih yang luar biasa, berkat yang dari Tuhan, dan itu membuat kita semangat setiap hari menyambut hari yang baru. Sobat Mardiko, dengan memberi kita justru menerima, dengan menjadi berkat kita justru mendapatkan lebih banyak berkat dari Tuhan. Dengan membahagiakan orang, kita justru lebih berbahagia. Oleh karena itu, kita harus menjadikan pelayanan sosial kepada siapapun itu menjadi sebuah lifestyle ya. Way of life. Dimanapun kita berada, kita lakukan pelayanan sosial kepada siapapun, apapun agamanya, apapun etniknya. Sehingga semua orang bisa tahu bahwa sungguh-sungguh orang Kristen ini boleh betul-betul menjadi berkat bagi siapapun. Karena Tuhan memang cinta semua orang ya Bu. Cinta semua orang. Sampai di sini percakapan dan bincang-bincang saya dengan Ibu Winnie Setia Atmaja. Terima kasih Bu. Semoga percakapan kita ini menjadi berkat bagi para pemirsa, terutama sobat-sobat Mardiko. Tuhan berkati.